Selamat berjumpa kembali, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah, dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini, Kamis 7 Januari 2021, kita baru saja mengingat dan memperingati Hari Epifania, hari yang biasa kita kenal sebagai hari di mana Allah menyatakan dirinya, Allah menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada manusia. Di gereja-gereja Ortodoks Timur, justru Natal diperingati tanggal 6 Januari yang kita sebut sebagai Hari Epifania ini. Mari sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk waktu pada hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk bersama-sama membuka telinga, pikiran, dan hati serta kehidupan kami untuk Tuhan bentuk seperti tanah liat yang Tuhan bentuk menjadi bejana. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, biarlah melalui pembacaan, pemberitaan, serta perenungan akan firman-Mu pada hari ini, hidup kami betul-betul Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, sebab Engkaulah Sang Penjunan kehidupan kami. Berfirmanlah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, perenungan kita akan didasari dari bacaan leksionaris yang saya akan bacakan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19a. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 19a. Demikianlah firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam
dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira 15 tahun yang lalu, seseorang pernah berkata tentang kami, para pendeta GKI. Orang ini berkata, GKI itu memang kurang iman. Lihat saja pendeta-pendetanya. Tuh, tidak bisa melihat setan. Tidak bisa melihat roh-roh jahat. Kuasanya kurang karena kurang iman. Ketika kami mendengar komentar tersebut, kami tertawa. Dan salah seorang rekan pendeta tiba-tiba nyeletuk. Ia menjawab, "Daripada lihat wajah setan, daripada lihat wajah hantu, aku lebih suka lihat wajah Tuhan." Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat wajah Tuhan. Di manakah kita bisa melihat wajah Tuhan? Saulus di dalam
pengalaman hidupnya. Pernah sekali ia melihat wajah Tuhan Yesus. Saat itu hatinya dipenuhi dengan semangat untuk menganiaya orang-orang Kristen. Sebab di dalam pikirannya orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang Kristen ini adalah penganut ajaran yang tidak sehat. Saulus bahkan mendapatkan kuasa penuh dari para pemimpin agama untuk menganiaya dan membinasakan orang-orang Kristen. Tidak mengherankan jika seorang anak Tuhan bernama Ananias kemudian berkata, "Tuhan, orang ini jahat banget. Ia kemana-mana mau menyengsarakan kehidupan orang Kristen." Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih, perjumpaan pribadi dengan Tuhan rupa-rupanya selalu membawa perubahan. Saulus yang dulunya jahat, Saulus yang dulunya mau menghancurkan kekristenan, menganiaya orang-orang Kristen, ternyata hidupnya diubah. Di dalam sebuah perjalanan ia melihat Tuhan Yesus dan kemudian matanya menjadi buta. Tetapi kemudian Tuhan memulihkan hidupnya. Dan bukan hanya penglihatannya yang pulih, hatinya pun juga pulih. Ia tidak lagi berada dalam situasi yang dikuasai oleh amarah dan kebencian. Ia justru memiliki hati yang rela dipakai oleh Tuhan, sebab Tuhan punya rencana. Tuhan berkata, "Ia akan menjadi alatku untuk memberitakan namaku di antara bangsa-bangsa lain dan di antara raja-raja." Ibu bapak, saudara yang terkasih, hari ini apakah kita telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Pak Surya, saya tidak pernah melihat Tuhan datang secara kasat mata. Saya juga tidak pernah mengalami kehadiran Tuhan di dalam mimpi saya. Saya tidak pernah mengalami suatu pengalaman spektakuler berjumpa dengan Tuhan. Apakah saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Oh ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan bisa menjumpai saudara dengan berbagai cara. Ya, ada orang-orang yang dijumpai dengan mimpi. Ya, ada orang-orang yang dijumpai melalui pengalaman-pengalaman spektakuler. Ada orang yang dijumpai melalui hal-hal yang sifatnya luar biasa.
Saya masih ingat ada seseorang yang pernah memiliki kekuatan magic sedemikian rupa sampai suatu ketika ia didatangi oleh cahaya yang terang dan kemudian ia mendapatkan perintah. Apakah engkau mau mendapat kekuatan yang paling tinggi? Orang ini berkata, "Iya, aku mau. Ya, aku ingin." Maka cahaya terang itu kemudian berkata kepadanya, "Kamu harus mencari keris." Orang ini terbangun. Orang ini kaget. Aku sudah punya banyak keris. Aku sudah punya banyak aji. Punya banyak batu tosan dan lain sebagainya. Tapi aku disuruh untuk mencari sebuah keris. Keris apa lagi ini? Dan dia mencari, berhari-hari mencari. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah gereja dan ia mendengar seorang pendeta berkhotbah. Terimalah Kristus. Orang pandai ini merasa ini yang ia cari. Orang pandai ini merasa ini yang harus ia dapatkan. Kristus. Dan kemudian ia datang kepada pendeta itu dan berkata, yang menceritakan pengalamannya bahwa sebuah sinar datang kepadanya untuk mencari dan mendapatkan sebuah keris. Dan ia yakin di gereja inilah ia dapat Kristus itu. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, orang yang lain lagi juga punya pengalaman yang berbeda. Ada seorang yang punya pengalaman yang sangat berbeda, tidak spektakuler, tidak luar biasa, tetapi sungguh ia juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ia adalah seorang yang melayani di India. Ketika ia berjumpa dengan orang-orang berpenyakit kusta, ia merawat, ia membalut, ia mendampingi orang-orang berpenyakit kusta itu, entahkah nantinya orang-orang ini sembuh, entahkah orang-orang ini wafat. Satu ketika seorang wartawan bertanya kepadanya, "Kenapa engkau mau merawat orang-orang berpenyakit kusta ini, bahkan ketika keluarga mereka betul-betul membuang orang berpenyakit kusta ini ke keranjang sampah? Engkau mau memungutnya, engkau mau mengambilnya, engkau mau merawatnya. Kan tidak ada jaminan dia akan sembuh." Lalu orang ini berkata, "Ketika aku melihat orang-orang berpenyakit kusta ini, ketika aku melihat orang-orang yang dibuang ini, aku melihat Kristus yang terluka. Aku melihat Kristus yang terbuang. Sehingga aku melayani mereka.
Dan ketika aku melayani mereka, aku merasa aku melayani Kristus. Ya, orang ini adalah Bunda Teresa, seorang perempuan yang di tengah keterbatasan dan kelemahan tubuhnya, ia tetap mau untuk melayani, merawat, membalut orang-orang yang dibuang karena penyakit kusta yang dipandang sebagai kutuk dari dewa-dewa. Ibu bapak saudara yang terkasih, bagaimanakah ibu bapak saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Tuhan siap menjumpai ibu bapak saudara. Tuhan mau menjumpai ibu bapak saudara. Pertanyaannya, apakah kita siap berjumpa dengan Tuhan, dengan cara Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dalam waktu Tuhan sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa ternyata manakala kami rindu, Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan, maka segala sesuatunya diawali dengan proses perjumpaan dengan Tuhan. Engkau berinisiatif menjumpai kami, Engkau pulalah yang berinisiatif bekerja mengubah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan ya Bapa Surgawi, biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami pada hari ini dengan senantiasa memiliki kesiapan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengalami berkat Tuhan sehingga hidup ibu bapak saudara boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Amin.